Greetings, parents. It's nice to meet you again for another song and a quotation a day keeps the devil away. And you are still in the channel. God wants you to be blessed. Kita akan langsung kepada lagu pujian yang sudah saya pilihkan untuk hari ini. Terambil dari lagu Sion nomor 341, Hari Perhentian Allah. Kita akan mendengarkan stansa yang ketiga dan stansa yang keempat. Mari kita dengarkan bersama-sama. Banyak yang menolaknya, ambil hari pertama, selidikilah Alkitab, tiada ayat sakannya. Selamat datang, selamat datang, hari kita bersuka, hari Tuhan yang mulia. Yang benar kan berkata, manusia yang obatkan, sabdanya tak berubah, walau lewat ribuan tahun. Selamat datang, selamat datang, hari kita bersuka, hari Tuhan yang mulia. Ku cari dan yang benar, Sabat hari ketujuh, lalu aku turutlah, itulah jalan selamat. Selamat datang, selamat datang, hari kita bersuka, hari Tuhan yang mulia. Puji Tuhan untuk lagu yang baru saja kita dengarkan tentang hari Sabat, hari ketujuh yang dinyatakan oleh hukum yang keempat dari 10 hukum. Dan di sini kita harus mengetahui bahwa hari apakah hari Sabat itu. Sehingga itulah yang akan menjadi jalan selamat bagi kita menuju ke surga. Saat ini kita akan lanjutkan dengan kutipan yang sudah saya pilihkan. Diambil dari buku Last Day Events, halaman 220. Paragraf kedua berkata demikian. Those who would have the seal of God in their foreheads must keep the Sabbath of the fourth commandment. Terjemahan bahasa Indonesianya berkata demikian. Mereka yang akan memiliki meterai Allah pada dahi mereka harus memelihara Sabat dari hukum yang keempat. Saudaraku, penyampaian perkataan firman Tuhan ini sangat jelas bahwa mereka yang akan memiliki meterai Allah pada dahi mereka sesuai dengan Wahyu pasal 7, maka mereka harus memelihara Sabat dari hukum yang keempat. Saudaraku, dari sejak penciptaan sampai pada zaman Yesus, Anda bisa baca di dalam Lukas 4 ayat 16 bahwa menurut kebiasaan Yesus sendiri, dia pergi ke rumah ibadah pada hari Sabat. Dan sepanjang sejarah, Sabat adalah hari Sabtu. Nanti setelah sekitar tahun 300-an, ketika Konstantin menjadi kaisar Romawi yang kemudian menjadikan agama Kristen sebagai agama negara, barulah kemudian terjadi perubahan di mana Konstantin yang tadinya adalah penganut pagan yang menyembah dewa matahari beribadah pada hari Sunday
hari matahari, masuk ke Kristenan dan menyatakan satu dekret. Orang-orang Kristen harus beribadah pada hari Sabat, tetapi pada hari Minggu, Sunday, mereka harus berhenti dari pekerjaan dan semua akan tertutup untuk menghormati dewa matahari. Dan praktik itu dilanjutkan sampai hari ini. Orang berhenti pada hari Minggu, tutup kantor untuk menghormati dewa matahari. Sepanjang zaman dari sejak penciptaan sampai hari ini, bahkan sampai di surga nanti, Sabat hari ketujuh maksud saya adalah hukum yang keempat, yang mana hari Sabat ini adalah hari Sabtu. Biarlah kita memilih untuk memelihara hukum yang keempat ini dengan menguduskan hari Sabat Tuhan yang adalah hari Sabtu, bukan hari Minggu. Karena firman Tuhan yang mengatakannya, bukan saya. Jadi saudaraku, kalau kita harus memilih, demikianlah kata manusia, demikianlah kata pendeta, dan demikianlah firman Tuhan, kita harus memilih demikianlah firman Tuhan yang berdasarkan Alkitab. Saudaraku, Anda bisa baca di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Di situ dengan jelas dikatakan bahwa hari Sabat adalah hukum yang keempat dan kita harus menyucikannya, menguduskannya. Anda juga bisa baca setelah Yesus mati di kayu salib pada hari Jumat. Dia kemudian dikubur Yusuf Arimatea, dan menurut kebiasaan orang Yahudi, mereka akan beristirahat pada hari Sabat. Maka hari itu Yesus langsung dimasukkan ke dalam liang lahat, dan menurut ada kebiasaan orang Yahudi, mereka beristirahat pada hari Sabat. Jadi setelah hari Jumat adalah hari Sabtu. Yesus sendiri tidak melakukan apa-apa bahkan setelah kematiannya. Dan pada hari Minggu, hari pertama, dia bangkit dari kematian. Jadi sangat jelas saudaraku bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu. Hari yang Tuhan berikan sebagai tanda bahwa kita adalah umatnya dan dia adalah Tuhan kita. Dan di sini sangat jelas juga bahwa mereka yang mau memiliki meterai Allah di dahi mereka harus memelihara Sabat dari hukum yang keempat. Biarlah ini menjadi satu peringatan, menjadi satu pedoman buat kita bahwa ada hari Sabat dari hukum yang keempat yang harus kita pelihara agar kita boleh mendapat meterai Allah pada dahi kita. Akhir kata dari saya, tetaplah terberkati, tetaplah jaga kesehatan, dan tetaplah setia. Tuhan memberkati kita semua selalu.